jadi tensinya naik. Ketika kita urai perlemakan yang menekan, tidak menekan lagi, maka tensinya turun. Nah, coba ambil botol ya, botol air, tekan botolnya, maka airnya akan naik. Lepaskan tekanan pada botol, maka airnya akan turun. Nah, sesimpel itu sebenarnya masalah hipertensi ya. Di mana yang menekan, itulah yang harus kita cari. Bagian yang menekan itulah yang kita cari. Nah, kita tekan ya. Ini bagian yang menekan. Saya tidak menekan otot ya. Saya mencari lemak yang menekan pembuluh darah tadi hingga tensinya naik. Ya, kita lihat ya. Saya menekan penyumbatan atau menekan perlemakan yang menekan pembuluh darah hingga tensinya naik. Nah, cekung ya. Inilah bukti bahwa perlemakan itu menekan pembuluh darah hingga tensinya naik. Macam tadi botol air, coba di rumah ambil botol air, buka tutupnya lalu tekan. Airnya akan naik. Lepas tekanannya, airnya akan turun. Maka tugas Bapak Ibu di rumah yang punya hipertensi, cari penyumbatan ke arah otak. Nah, ya. Ini yang menekan tensi hingga tensinya naik, ya. Kalau sudah ketemu, tekan pelan-pelan. Jadi hipertensi silakan dipraktekkan. Hipertensi ya. Yang hipertensi silakan dipraktekkan. Nah, ini dapat nih. Saya bisa merasakan pegelnya di sini. Coba tanya pasien kita, betul nggak Pak di sini pegelnya Pak? Betul ya. Bukannya koordinasi sebelumnya ya. Buktinya apa Ustaz? Buktinya ya cekung. Ya, saya tidak menekan otot ya. Saya menekan penyumbatan. Masih ada tipis tapi ya, sudah nggak setebal sebelumnya ya. Nah, tipis sekali itu ya, karena darah sudah mulai normal ya. Kalau yang masih tebal itu tensinya tinggi, berarti dia masih mantang menekan pembuluh darah. Tensinya tinggi. Kita urai, tidak menekan lagi, insya Allah tensinya langsung turun. Nah, jadi yang hipertensi silakan dipraktekkan. Ini kalau dibiarkan jadi stroke. Nah, itulah penyebabnya stroke, ketekan tadi. Mampet dia, nggak lancar darah ke otak, nggak lancar oksigen ke otak, maka terjadi stroke. Ini alhamdulillah ya, belum sampai dia mampet ya, menekan sampai habis sudah kita urai. Jadi totok punggung sangat efektif untuk pencegahan stroke. Ya, ya. Mata membaik. Mata, masya Allah. Mata udah nggak pakai kacamata ini? Masya Allah, nggak pakai kacamata. Kenapa nggak pakai kacamata? Karena habis totok pasti minusnya turun. Ganti kacamata lagi. Totok lagi, turun lagi, ganti kacamata lagi. Masya Allah, dengan izin Allah ya, sekarang sudah tidak pakai kacamata ya, dari minus 1,7-an ya. Sekarang sudah normal. Subhanallah. Jadi ternyata efeknya ke mata juga tuh titiknya ya. Titik tensi yang efeknya ke mata. Subhanallah. Lalu totok belikat kiri. Sama, ini juga penyumbatan menekan ya. Jadi otomatis secara alami darah akan naik karena ketekan penyumbatan. Simple ya. Jadi pemirsa TikTok semuanya, untuk masalah virus bakteri selesai, masalah hipertensi selesai dengan totok punggung insya Allah ya. Kita cek lagi nih penyumbatannya. Nah, ini nggak setebal kemarin ya. Udah tipis ya, bekasnya pun nggak kelihatan kayak kemarin ya. Nah, ini bekasnya sudah tipis. Nah, gitu bisa kita deteksi penebalannya ya. Masih ada nih, terasa ya. Tapi nggak tebal ya. Masih bisa nyaman lah insya Allah ya. Maka tensinya normal sudah ya. Tensi sudah normal, tidak setebal sebelumnya ya. Yang menekan pembuluh darah tidak setebal sebelumnya lagi, maka berarti pembuluh darah sudah tidak terlalu ketekan ya. Berarti tensinya normal. Ya, inilah hipertensi yang ke jantung ya. Ini yang ke jantung ya, ditotok ya. Jadi titiknya apa? Yang ke jantungnya diperbaiki, lalu belikat kanan juga diperbaiki ya. Ini untuk hipertensi ya. Ya, lalu apa lagi? Kecemasan, anxiety. Ya, jadi pemirsa di rumah yang cemas tak hilang-hilang, bahkan gangguan kejiwaan seperti demensia, bahkan ya lupa, psikosomatis, gangguan kejiwaan, bipolar, apalagi itu, schizophrenia, apalagi itu gangguan kejiwaan, fobia, ya, fobia, schizophrenia, psikosomatis, bipolar, anxiety, kecemasan, masya Allah. Dulu cemasnya gimana sebelum ditotok?
Kalau malam kayak sedih, kayak sedih. takut gitu. Ya, Gitu. sedih. Kayak ngeri, Bang. Ngeri ya, ngeri berlebihan, sangat sedih, takut berlebihan gitu ya. Ya. Sekarang kita cek nih dari mana muncul kecemasannya. Sebagian besar berawal dari lambung. Ya, jadi pertama untuk kasus cemas perbaiki lambungnya. Ya. Lambungnya diperbaiki. Jadi bukan gangguan karena pikiran ya. Pikiran tidak terlalu pengaruh sebenarnya ya karena gangguannya tadi di organ lambung jadi muncul kecemasan. Jadi terkadang kita berpikir, Bapak jangan banyak mikir gitu kan, nanti nggak sembuh-sembuh sakitnya gitu. Padahal dia udah nggak mikir lagi. Ya kata pasien saya, begitu dokter bilang, Bapak jangan banyak mikir. Orang lagi nggak ada pikiran apa-apa. Saya jawab, saya udah nggak mikir apa-apa dok, kok stres. Ya kan? Saya udah nggak mikir apa-apa dok, kok stres gitu ya. Ini jawaban pasien saya, jawaban cerdas tuh. Kata dokter, Bapak jangan banyak mikir. Dia jawab, saya dok udah nggak mikir apa-apa sekarang, kok stres. Dulu mikirin apa aja nggak stres. Ya. Jadi ternyata bukan faktor pikiran. Ya ini jawaban pasien saya. 17 tahun minum obat stres, ya. Karena ke dokter dia bilang, saya udah nggak mikir apa-apa dok, kok stres gitu. Akhirnya tetap dapat obat tadi penenang ya. Ternyata terkuaklah misterinya. Nih Pak, penyebabnya bukan karena pikiran, penyebabnya karena lambung. Menekan ke jantung, muncul kecemasan. Nah itu Ustaz, saya setuju ya. Tapi terkadang teori pikiran betul juga 100%. Terkadang tidak betul 100%. Nah kasus pasien kita tidak betul 100% teori pikiran. Karena dia bilang, dulu saya mikirin apa aja Ustaz, nggak stres. Bisnis saya pikirin sendiri, anak sekolah saya pikirin sendiri, presiden nggak turun-turun saya pikirin juga, tapi nggak stres gitu ya. Sekarang saya udah nggak mikir apa-apa, bisnis dihandle istri, anak sekolah pakai Grab ya, presiden bodo amat lah, nggak mikir apa-apa gitu ya. Kok stres gitu ya? Jadi penyebabnya bukan pikiran, ternyata lambung Pak penyebabnya. Jadi Bapak stres yang muncul kecemasan dengan sendirinya bukan karena pikiran. Jelas ya? Itu fisik. Ya, ini tak berhenti di sini ya. Maka perbaiki lambungnya yang muncul kecemasan, muncul fobia, bahkan ketakutan sendiri di siang hari ya berlebihan gitu kan. Atau ketakutan-ketakutan tadi fobia warna merah, fobia lain-lain ya. Itu insya Allah bisa hilang dengan tetok punggung. Termasuk tadi apa itu? Bipolar ya, gangguan kejiwaan yang lain, psikosomatis, schizofrenia ya. Dengan izin Allah selesai dengan tetok punggung. Lalu apa lagi? Lalu jantungnya. Nah ini yang masih sedikit terasa ya. Yang ke jantung masih terasa. Inilah sedikit masalah kecemasan ya. Jadi pemirsa di rumah yang cemas, GERD, nah gangguan GERD sampai tenggorokannya panas. Ayo yang gangguan GERD ya, silakan dipraktekkan. Totok bagian lambungnya ya. Lalu sudah menekan ke paru-paru juga, totok paru-parunya yang kiri, yang kanan dan lain-lain ya. Menekan ke lambung juga. Nah, ini totok titik jantungnya ya dari lambung menekan ke jantungnya. Yang GERD, gangguan GERD muncul kecemasan, maka fokus lambung dan titik jantungnya ya, insya Allah kecemasannya hilang, sakit GERD-nya pun insya Allah sembuh ya. Insya Allah ini gangguan kecemasan ya, udah nggak tebal lagi ya, tapi masih ada pegelnya sedikit ya, jadi kita bisa deteksi penyumbatan pasien kita ya, insya Allah. Ya pemirsa di rumah ya mengalami gangguan kecemasan tidak perlu cemas insya Allah ya. Gangguan GERD dan lain-lain insya Allah bisa diatasi dengan totok punggung insya Allah ya. Apalagi tadi GERD sudah, kecemasan tadi ya, lalu darah tinggi sudah, cacar, campak, gangguan virus bakteri sudah. Nah ini banyak penyakit-penyakit yang dengan izin Allah bisa kita atasi. Ada pertanyaan di situ? Ustaz, saraf kejepit di lembar 4 dan 5 sebelah kiri, sehingga dari kita otak gimana? Ya, saraf kejepit L4 L5 langsung saja ya. Di sebelah kiri, cari di sini langsung. Ya, cari dorong dari atas. Klek.
Nah, paling cekung ya. Paling cekung inilah penyumbatannya, lalu tekan dengan 2 jempol. Ini caranya ya. Cari dari atas, gluk. Nah, tekan dengan 2 jempol. Cara penjepit ya. L4, L5. Mudah insyaallah ya. Tekan dari atas, berhenti, pas titiknya di situ, tekan dengan 2 jempol. Atau dorong dari samping. Yang paling dalam yang mana? Ya, ini paling dalam ya. Tekan dengan jempol kita. Itu cara mendeteksi penyumbatan HNP ya. Cari yang paling cekung, paling tebal, ditekan dia tidak balik. Ya, tekan pelan-pelan. Ya. Itu ciri penyumbatan ya. Jangan ditarik-tarik kakinya, tangannya, lehernya, jangan ya. Ketika lemak tidak menekan lagi, maka tulang akan kembali secara alami ya. Jangan digerus juga. Dioperasi tidak perlu insyaallah ya. Jadi saraf jepit tidak perlu dioperasi insyaallah ya. Ya, jelas ya. Nah, inilah titik saraf penjepit. Jadi tidak perlu dioperasi. Silakan dipraktekkan, langsung dipraktekkan ya. Ini L5, ke atas L4. Tapi sebagian besar yang paling menumpuk di L5. Nah, sebagian besar di sini ya. Sebagian besar 80% itu di L5. Ada lagi? Glaukoma 40 tahun titiknya di mana? Apa? Mengidap glaukoma. Glaukoma. Ya, oh tadi mata ya, belum ya? Ini tadi mata juga ya. Jadi Masya Allah kita langsung dapat contoh ya. Dulu kalau nggak pakai kacamata burem ya. Tak pakai kacamata burem karena minus ya. Jadi gangguan mata, silinder juga enggak? Silinder ada, minus silinder, glaukoma, apalagi itu gangguan retina, gangguan lain-lain ya yang mata ya. Cari bagian yang paling cekung di bawah, tapi ada gundukan penyumbatan lemak yang menekan saraf mata ya. Ini titiknya ya. Nah itu dia tuh, dikit nih. Udah tipis nih tuh ya. Tekannya kayak gini ya. Nah ini tipis banget tuh. Yang parah dia kayak nekan bola bekel, gluk. Nah itu parah tuh ya. Itu glaukoma biasanya kayak gitu. Coba yang glaukoma langsung praktekkan. Cari di belikat kiri, dorong macam ini nih ke arah belikat. Itu hampir nggak ada tuh, rata tuh ya. Ini sudah bagus matanya ya. Nah tuh hampir nggak ada, rata. Yang glaukoma nanti kayak ada gundukan, gluk, bola bekel di bawah. Itu baru tekan pelan-pelan. Nah gini ya, tekannya ya pelan-pelan, jangan sampai lari ya. Jangan sampai lari. Nah, gitu cara menekannya ya. Kan dia gluk-gluk gitu kan, kayak bola bekel kan. Anda bayangkan menekan bola bekel, lalu jangan sampai lari, bola bekelnya bagaimana caranya? Harus pas. Nih, kayak gini nih, pas nih. Diam, tekan pelan-pelan, jangan sampai lari. Kalau bola bekel Anda tekan langsung keras, langsung melejit, ya kan? Lari. Nah, itu teknik-tekniknya tuh. Teknik menekan penyumbatannya ke mata macam itu. Ya, terkadang kayak bola karet tuh di bawah, gluk tadi kan. Kalau ini udah tipis banget ya, udah hampir rata. Ini diam nih tuh, saya tekan tuh. Nah, itu berbekas tipis banget ya, hampir nggak ada. Ini titik mata yang di bawah tadi, kalau kita tekan begini, gluk gitu ya, kayak nekan bola bekel di bawah. Nah, ini tipis banget nih, ada nih, tipis banget tuh. Ya, nah itu ya. Jadi hampir hilang nih, makanya sudah bisa melihat tanpa kacamata lagi, subhanallah ya. Jadi total punggung ternyata bisa juga untuk mengatasi masalah mata, glaukoma, katarak ya. Setelah tidak perlu dioperasi ya. Ini gangguan mata bisa kita deteksi. Yang mau belajar nanti bisa ya bawa anaknya atau yang gangguan mata, nanti kita deteksi lalu dilanjutkan di rumah begitu ya. Ada lagi? Ambeien ya, ambeien L34 ya, dari sini ya. Nah, sebelah kiri ususnya itu ya, gangguan usus sebenarnya, konstipasi awalnya ya, maka diperbaiki ususnya ya, mulai pencernaan L34 ke bawah, L345 lah ke bawah ya. Ini usus semua nih ya, bagian usus diperbaiki.
cari yang paling cekung. Biasanya L4, L5, nah mulai dari sini ya. L3, 4 diperbaiki ya. L3, L4 diperbaiki untuk ambien lah. Ya, jadi khususnya diperbaiki, maka normal kembali, tidak konstipasi, otomatis ambiennya akan reda sendiri. Lalu di atas panggul juga ya. Utamanya ginjal kiri ke bawah. Cari bagian-bagian yang paling cekung. Nah, biasanya ambien di sini nih, ya. Coba dicek, langsung dipraktekkan ya. L3, L4-nya diperbaiki. Lalu L5 juga, lalu di atas panggul di sini ya. Di atas tulang ekor dilancarkan persarapannya ya, yang menekan penyumbatan, yang menekan persarapan ke organ bawah, gitu ya. Fokusnya ginjal ke bawah sebelah kiri ya. Cari yang paling cekung, paling tebal di situ ya, sekitar ini ya. Oke. Ya, demikian ya pemirsa di rumah ya. Jadi ini satu pasien beberapa penyakit tadi. Insya Allah cacarnya besok sudah mulai kering insya Allah ya. Lalu cemasnya sudah mulai hilang, alhamdulillah. Matanya masya Allah nggak pakai kacamata lagi, subhanallah. Ya, jadi kasus-kasus macam itu dengan izin Allah terjadi pada pasien kita, dan dengan izin Allah bisa diatasi dengan satu terapi totok punggung, masya Allah ya. Gulanya terurai, kolesterol terurai, asam urat terurai ya, semuanya dengan izin Allah terurai. Udah nggak demam ya, udah turun panasnya ya. Tadi demam tadi agak panas. Udah turun. Jadi panasnya langsung turun. Dengan izin Allah, yang demam tidak perlu panik lagi, darah lancar, maka tubuh kita melawan virus bakteri secara alami, maka demam langsung turun, subhanallah ya. Kan pakai jaket meriang. Oh ya, meriang. Pakai jaket meriang, sekarang sudah tidak meriang lagi. Sudah turun demamnya ya. Di tangan saya pun sudah terasa, ya sudah turun ya, sudah merata ya. Sudah merata, hangatnya otomatis demam sudah turun. Tadi dingin ya. Ini udah enak nih. Duduk. Duduk. Saluran kencing, prostat, infeksi saluran kencing ya, dari ginjal ke bawah hingga di atas panggul ya, ISK, insyaallah bisa diatasi ya. Nah, kita punya pasien tuh yang ginjalnya sampai mengecil ya, karena infeksi saluran kencing, karena virusnya banyak. Antibiotik setiap hari, totok mulai ginjalnya ya, lalu ke bawah, panggulnya cari yang paling cekung, maka dites lagi oleh dokter, sembuh, masya Allah ya. Saluran kencingnya normal kembali. Biasanya pipisnya sampai keruh, warna coklat, susu coklat ya. Sekarang pipisnya jernih. Itu yang paling parah ya, ISK, infeksi saluran kencing oleh pasien kita. Ternyata dengan izin Allah bisa dengan totok punggung ya. Demikian ya yang bisa disampaikan. Nah, nanti pasien kita testimoni ya. Nanti bagaimana kesan-kesan beliau setelah ditotok, selama ini keluhannya apa saja. Masya Allah, ini demamnya sudah turun ya, alhamdulillah. Ini sudah berapa bulan? Selama ini totoknya sebulan lebih ya? Lebih 2 bulan. 2 bulan, Masya Allah. Awal. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Ya, keluhannya apa aja nanti ya? Diceritakan pada kita. Nggak boleh baca teks ya. Langsung spontan. Nggak boleh baca teks. Jadi kita nggak boleh intervensi ya. Nggak boleh baca teks pokoknya. Ya, pakai baju dulu. Alhamdulillah. Dari Sentul ya. Dari Sentul, Masya Allah. Jadi ini pasien dari Sentul. Nah, kita ngobrol sebentar. Bincang-bincang sore ya. Ya, untuk teman-teman semua di rumah, baru selesai kita toto. Tadi agak demam ya. Tadi demam di rumah meriang. Masya Allah, meriang. Alhamdulillah sekarang udah Tidak demam lagi ya.
Jadi demam pun dengan izin Allah bisa dengan tetok punggung. Sebelumnya bisa cerita awal mula Dari darah tinggi, gula Ini, dulu, mic-nya. kecemasan, ya kan, topung. mic-nya. Ini. Oh, iya. Topung, alhamdulillah membaik lah, gitu kan. Dari Cemas. kecemasan nggak ada, Iya. mata sudah tidak pakai kacamata. Ini kacamatanya bisa buat saya kan? Kalau mata minus, emang Pak Ustadz minus. Enggak, ganti kacanya. Karena bagus aja matanya loh. 6 juta ya. Masya Allah, 6 juta tuh coba tuh. Udah bikin kacamata jadinya 2 kali 2 kacamata. kali ya. Ke dokter lagi udah males lah. Ya, karena setiap ditotok minusnya turun, ganti kacamata. Totok lagi minus turun, ganti Pokoknya kacamata. alhamdulillah semenjak terapi topung nih Iya. membaik. Semuanya membaik, kecemasan Masya Allah. nggak ada. Iya. Kan bentar-bentar gelap gitu kan. Iya. Sekarang alhamdulillah nggak ada. Nah, Masya Allah ya. Jadi kecemasan hilang, Masya Allah. Bermula berpikir gangguan jin. Ya kan? Betul. Sampai disiapkan Iya. dukun. Banyak lah. Gitu kan. Jadi orang tuanya sudah menyiapkan dukun yang paling canggih. Gitu ya. Ternyata bukan gangguan jin ya. Jadi ternyata gangguan fisik gitu ya. Jadi Masya Allah, mata sudah selesai, kecemasan sudah selesai, hipertensi ya. Hipertensi. Hipertensi juga selesai dengan tetok punggung. Yang tadi cacar ya, Masya Allah. Cacar nih udah 1 minggu nih. 1 minggu ya. Tadi demam ya, kesini demam pakai jaket tebal. Sekarang Masya Allah dengan izin Allah langsung demamnya reda. Subhanallah. Begitu ya kira-kira ya. Ya. Terima kasih Pak Uni yang sudah memberikan testimoninya. Semoga jadi amal jariah ya. Untuk yang lainnya jadi yang cemas. Tidak perlu insya Allah khawatir lagi. Karena dengan tetok punggung, kecemasan, anxiety, gangguan kejiwaan, bipolar, schizophrenia, psikosomatis, dan lain-lain insya Allah bisa diselesaikan. Mata tadi ya, minus, plus, silinder, katarak, glukoma, insya Allah selesai. Cacar tadi ya selesai. Darah tinggi, Masya Allah, insya Allah selesai, sudah terbukti ya. Jadi tidak overclaim ya. Jadi untuk dokter silakan nanti bekerja sama dengan kita untuk apa itu? Untuk mencari titiknya ya. Kita tunjukkan titiknya, nanti dokter memeriksa sebagai konsultan kita. Boleh tuh kayak gitu kerja sama ya. Jadi kita tidak overclaim lagi ya. Demikian yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai. Nah, yang ini etalase nomor 2. Ini ambilnya di etalase nomor 2, sayang. Kodenya berapa? Kodenya 2274. Kodenya 2274. Kodenya 2274. Itu ya, Beb ya.